Halo, perkenalkan nama saya Aryo dan kali ini saya akan menjelaskan sebuah metode clustering yang bernama K-means clustering. Oke, sebelum saya menjelaskan algoritma dari K-means clustering, kita akan melihat sebuah contoh dulu kegunaan dari K-means clustering. Oke, bayangkan kita adalah sebuah klub sepak bola dan kita punya database pemain sepak bola, baik data dari kemampuan dia bermain sepak bola, lalu juga harga dari pemain tersebut, usia, lalu juga klub mana yang dia bela pada saat itu. Lalu karena kita bekerja di klub, kita ingin mencari pemain yang tepat berdasarkan skill dan harga pemain yang tersedia di pasaran atau berada di liga sepak bola yang sama atau di negara yang berbeda. Lalu kita ditugaskan untuk mencari pemain pengganti dari seorang striker yang bernama Kun Aguero yang telah meninggalkan klub kita. Dan karena dia sudah ingin meninggalkan klub, kita ingin mencari pemain yang serupa seperti dengan dia, dengan kemampuan yang sama, dengan mungkin harga yang juga serupa dengan Kun Aguero. Nah, untuk mencarinya, dari data-data yang kita punya, pertama kita akan mengelompokkan pemain-pemain sepak bola dan kita akan mencari pemain mana yang berada di kelompok yang sama dengan Aguero. Dengan ide ini kita dengan kata lain kita akan melakukan clustering pemain-pemain sepak bola yang ada, dan salah satu caranya untuk mengelompokkan pemain sepak bola adalah kita bisa dengan menggunakan K-means clustering. Oke. Lanjut, berikutnya kita akan langsung masuk ke penjelasan algoritmanya. Bagaimana kita mengelompokkan pemain-pemain sepak bola. Baik. Kita fokus yang di bagian atas terlebih dahulu. Pertama, akan ada dua matriks atau ada dua variabel yang akan kita gunakan. Yang pertama itu adalah variabel skill atau kemampuan si pemainnya, dan juga di sumbu Y dan di sumbu X itu adalah harga pemainnya. Jadi semakin ke kanan harga pemainnya akan semakin mahal, lalu untuk skill semakin ke atas berarti skillnya juga akan meningkat gitu. Jadi misalkan kita Aguero misalkan ada di sebelah sini, berarti dia harganya tinggi dan skillnya juga dia tinggi. Oke, baik. Dalam algoritma K-means clustering, yang pertama kita lakukan adalah menentukan banyaknya cluster atau kelompok. Jadi dari kita memvisualisasikan data harga pemain dan skill, kita dapat melihat di sini sebaran data pemainnya. Tiap titik-titik ini adalah representasi dari setiap pemain. Dari data ini kita perlu menentukan banyaknya cluster atau kelompok. Nah, sebetulnya dari sini kita secara kasar kita bisa melihat ya, kurang lebih ada 4 kelompok gitu. Nah, tapi sebetulnya ada cara lain untuk menentukannya. Biasanya digunakan sebuah metode dengan nama elbow method untuk menentukan kelompok yang optimum dari sebuah data gitu. Jadi
tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, tapi kita akan mendapatkan angka yang kurang lebih moderat. Lalu setelah kita menentukan banyaknya klaster, berikutnya adalah kita perlu menentukan atau menginisialisasi titik pusat atau sentroid. Nah, di sini tujuannya adalah kita menentukan tujuan dari kita mendapatkan titik pusat adalah untuk menentukan jarak dari si titik pusat ke titik-titik data atau si pemain-pemain yang kita punya gitu. Nah, caranya untuk menentukan titik pusat ada 3 langkah. Yang pertama itu kita pilih secara random. Kita pilih secara random sentroid sejumlah K, atau K tadi adalah K di sini adalah 4, karena kita akan mencari data, kita akan mengelompokkan data tersebut menjadi 4. Lalu setelah kita pilih random sentroid 4 sentroid, lalu kita menghitung rata-rata dari anggota-anggota yang berada di kelompoknya gitu. Nah, di sini kita dapat 4 sentroid yang dari kotak yang berwarna merah di sini, lalu juga kotak yang berwarna oranye, kotak berwarna ungu, dan kotak berwarna biru tua di sini. Nah, di sini di situ direpresentasikan sebagai sentroid. Nah, setelah kita mendapatkan titik pusat atau sentroidnya, kita mengassign atau kita menentukan anggota klaster tersebut. Nah, kalau tadi di sini data-datanya masih belum dikelompokkan, setelah kita mendapatkan sentroid, kita mengassign atau menentukan anggota-anggota klaster. Nah, jadi di sini dari yang tadi warna hijau sekarang sudah berubah sesuai dengan berdasarkan jaraknya dengan sentroid. Di sini dapat dilihat yang di warna ungu. Di warna ungu kelompoknya sudah lumayan terbentuk, ada di sebelah sini. Lalu di sini ada biru tua di sini. Lalu di sini kita lihat di bagian merah dan bagian oranye. Di sini seperti ada seperti penumpukan antara kedua grup gitu. Jadi ada bagian di mana jarak antara titik pemain yang berwarna merah itu sebetulnya lebih dekat ke sentroid yang berwarna oranye. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jadi banyak pemain-pemain sepak bola yang seharusnya berada di kelompok lain, tapi dia sebetulnya jaraknya lebih dekat ke kelompok yang lainnya gitu. Nah, dengan adanya pembentukan anggota yang seperti ini, kita harus melakukan iterasi tidak hanya 1 kali, tapi kita bisa mengiterasi banyak-banyak kali, bisa 10 kali, 100 kali, atau bahkan 1000 kali gitu. Nah, maka dari itu untuk menghindari data-data yang mislead, yang seharusnya dia berada di kelompok lain, kita perlu memperbaiki sentroidnya. Tujuan dari memperbaiki sentroid adalah untuk mendapatkan sentroid yang betul-betul di tengah gitu, betul-betul di tengah-tengah data. Kalau kita lihat di sini yang di berwarna ungu, sentroidnya itu ada di di pojok sebelah kiri. Lalu juga yang di kotak warna merah ini ada di sebelah kanan, tidak cenderung berada di tengah dari data-datanya. Maka dari itu kita perlu memperbaiki sentroidnya supaya sentroidnya itu berada di tengah. Lalu kita perlu dilakukan iterasi sampai
centroidnya itu titiknya tidak berubah-berubah lagi. Jadi di sini perbaiki centroid menggunakan rata-rata harga dan skill untuk mendapatkan centroid yang baru sehingga centroidnya berada di tengah-tengah cluster. Lalu dilakukan iterasi terus sampai centroidnya tidak berubah lagi lokasinya. Lalu kita bisa dilihat di sini ya, centroidnya dari yang tadinya centroid yang ungu itu ada berada di sebelah kiri bawah, sekarang dia sudah pindah ke lebih ke tengah. Lalu juga ada yang tadi centroid yang merah ada di sebelah kanan bawah, dia sudah pindah ke lebih ke tengah. Nah, lalu setelah kita sudah memperbaiki centroidnya, kita perlu menentukan anggota cluster lagi. Karena tadi kita bisa lihat di sini masih anggotanya masih belum berubah, masih berada di anggota yang seperti sebelumnya atau yang ada di sebelah sini. Maka dari itu, setelah diperbaiki centroid, kita perlu assign atau memperbaiki anggota cluster sehingga tadi centroid yang berada di tengah dan jarak antara titik data ke centroidnya itu lebih dekat ke centroid di grupnya dibandingkan dengan ke centroid ke grup lain. Oke, kurang lebih algoritma dari K-means clustering seperti itu. Lalu mungkin kalau kita ambil kasus tadi, misalkan di kasus pemain sepak bola, misalkan Aguero berada di titik sebelah sini, dan berarti kita hanya perlu fokus ke pemain-pemain sepak bola yang berada di kelompok yang sama dengan Aguero. Jadi K-means clustering ini akan memudahkan kita untuk menentukan pemain-pemain mana yang sebaiknya dipilih oleh tim yang dirasa mampu mengganti kepergian dari satu pemain itu. Jadi misalkan di sini ada pemain lain seperti Haaland misalkan, atau ada di sini pemain lain seperti Mbappe. Lalu ada lagi misalkan pemain lain Darwin Núñez misalkan. Jadi kita hanya perlu fokus ke grup yang secara skill dan juga harga kurang lebih mirip dengan Aguero, dan kita bisa mengabaikan kelompok-kelompok pemain yang lain yang di luar dari kelompoknya. Jadi kurang lebih itu adalah salah satu kegunaan dari K-means clustering, dan juga bagaimana algoritma itu dijalankan dari awal kita menentukan cluster menentukan jumlah cluster sampai kita mendapatkan anggota-anggotanya. Kurang lebih berikut penjelasan untuk K-means clustering. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di video berikutnya.